Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Ramadan, kelas SI6A dari Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau biasa disebut ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya, Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Di sini PT yang saya ambil adalah PT Telkomsel. PT Telkomsel Indonesia Tbk atau disebut Telkom merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi yang biasa disebut Infocom, serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap atau biasa disebut full service and network provider yang tersebar di Indonesia. Sejarah PT Telkomsel. Telkomsel berdiri pada tanggal 26 Mei 1995. Telkomsel secara konsisten melayani negeri, menghadirkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia dengan jumlah 178 juta pelanggan, dan untuk melayani pelanggannya yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluas serta daerah perbatasan negara. Telkomsel menggelar lebih dari 146 BTS. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan teknologi seluler terkini dan menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan mobile 4G LTE di Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan penerapan ERP pada PT Telkomsel. PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Enterprise Resource Planning atau disebut ERP adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis, di antaranya produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dengan suatu arsitektur teknologi informasi. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntunan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu lunak. Di sini ada juga visi dan misi. Visinya menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya, sedangkan misi memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Oke guys, sekian dari situ penjelasan saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.